Selamat pagi, Pak Yosef dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan 4 model jaringan. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Andreas Gede Wahyu Christian Widiantoro, biasa dipanggil Wahyu, dengan NPM 190610384. 4 model jaringan yang akan saya bahas kali ini yaitu ada minimum spanning tree, ada shortest route, dan ada maximum flow, juga ada minimum cost capacity flow. Mari kita bahas satu persatu. Nah, untuk minimum spanning tree, saya menggunakan di sini. Di sini, uh, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu itu apa itu graph, definisi tree, juga spanning tree nanti. Jadi graph itu adalah nanti ada himpunan yang berhubungan dengan nodes dan edge, yang akan seperti ini, bulat-bulat ini nodes. Kemudian untuk tree-nya adalah graph yang terhubung, yang tidak memiliki arah dan tidak mengandung sirkuit. Nah, seperti itu. Jadi di sini untuk lebih jelasnya graph seperti ini. Nah, spanning tree-nya seperti ini. Spanning tree di sini maksudnya semua nodes dan graph yang terdiri dari beberapa X sehingga saling terhubung. Jadi spanning tree itu tree tadi yang terhubung gitu. Jadi di sini kan sudah ada apa uh, bobotnya. Kalau misalnya untuk minimum spanning tree berarti kita cari yang bobot paling minimum, tapi semuanya harus terhubung. Nah, seperti ini kan bobot 22. Nah, jadi spanning tree itulah graf terhubung, graf ini. Ini perlu dari memutuskan sirkuit dari sebuah graf. Ini kan seharusnya ada sirkuit semuanya, tapi kita cari minimum spanning tree, jadi bobot paling minimal. Nah, kemudian ini ada yang 20 juga jika lebih lanjut lagi. Kemudian untuk lebih lanjutnya itu mengenai algoritmanya ada banyak ya. Ada satu, dua, dengan caranya masing-masing. Maksudnya di sini adalah prims, juga nanti akan saya juga masih belajar lebih lanjut tentang ini, dan Kruskal. Ada caranya, tapi seperti itu. Jadi dia harus terhubung semuanya dengan bobot yang kecil, minimal gitu. Kemudian untuk yang shortest route, dia mencari rute terpendek, hampir sama seperti minimum spanning tree. Tapi di sini minimum spanning tree dia lebih terfokus kepada semuanya terkoneksi dulu, baru bobotnya yang kecil seperti itu. Sedangkan untuk shortest route dia fokuskan kepada uh, gitu meminimumkan koneksi gitu. Maksudnya meminimumkan jarak. Kalau misalnya kembali ke contoh seperti ini kan jaraknya nanti ada jarak. Oh ya, dan perbedaannya dia kalau di sini ditandai adalah ada sebuah loop perputaran, sedangkan di sini biasanya tidak ada loop. Maksud misalnya seperti ini. Tidak ada loop, dan biasanya kalau loop itu dia akan kembali lagi. Contohnya itu udah kayak distribusi perusahaan ke market mana, nanti kembali lagi ke perusahaan seperti itu. Biasanya dia ada loop. Di sini kan tidak ada. Jadi itu yang hal pembeda yang sangat terlihat jelas. Nah, seperti ini. Ini kan kalau jadi dari Wikipedia seperti ini. Nah, dia tidak ada loopnya kan. Kalau surat-surat ini nanti ada loopnya gitu. Nah, ini untuk yang ini kan untuk awal-awal seperti ini dulu. Jadi minimum cari yang minimumkan dengan ini yang bobot yang terkecil. Sedangkan surat-surat tadi dia ada loopingnya, dan dia hampir sama. Minimumkan jaraknya kan juga sama kan, bobot sama jarak nanti untuk di tiap babnya itu, maksudnya tiap spinning tree sama itunya. Ya, seperti itu pokoknya. Saya juga masih belajar seperti ini. Oke, lanjut. Kemudian ada maximum flow. Maximum flow itu adalah maksimum aliran. Dia berkaitan dengan permasalahan menentukan jumlah aliran maksimal yang dapat dilakukan dari suatu simpul asal origin node ke simpul tujuan. Jadi pokoknya dari awal ke akhir itu dia berapa alirannya dimaksimumkan. Jadi misalnya ini, nah dari source-nya ke sink itu dia harus cari banyak aliran gitu, maksimal aliran. Nah,
Ini masalah ini melakukan pencarian yang lebih banyak. Nah, dia berfokus pada banyaknya alirannya nih, seperti ini. Tapi dia masih belum memperhitungkan tentang cost-nya atau biayanya. Dan untuk one step ahead berikutnya, maksudnya next step-nya nanti dia akan berbicara tentang bobotnya, terus kapasitasnya juga. Nah, itu nanti akan kita bahas di minimum cost capacitated flow, yang hampir sama seperti maximum flow. Seperti itu. Nah, ini kita akan ambil contoh, misalnya dari stasiun Buster Station, dari sumber minyak ke penghilangan ya, kita mencari berapa maksimum flow-nya. Nah, seperti ini. Sumber, sumur, booster, penghilangan, tujuan. Jadi kan dia ada banyak flow-nya atau alirannya. Nah, ini ada caranya, saya juga bisa belajar, ini saya juga mengutip dari jurnal-jurnal, seperti tadi Wikipedia yang jurnal, saya juga mengutip banyak. Kemudian ini, ya ada dua, itu udah nanti mungkin lebih lanjutnya mungkin akan dibahas sama Pak Yosef, saya akan lanjut cepat saja. Nah, ini untuk yang animal codes algorithm. Ini lanjut. Nah, sekarang kita berloncat kepada minimum cost capacity flow. Nah, dari artinya dia kan meminimumkan cost-nya, biayanya dengan flow yang ada batasannya gitu. Tapi ada batasannya untuk flow-nya gitu. Kalau tadi kan dia memaksimalkan flow dan belum memperhitungkan cost-nya. Nah, sekarang kita harus cost-nya paling sedikit dan ditambah pula ada kendala lain yaitu kapasitasnya dibatasi untuk ini ya. Jadi masih perlu katanya memasukkan lain yang ada tanpa memutar cost. Nah, untuk ini, nah ini seperti yang sudah dijelaskan tadi kan. Nah, contohnya ini ada saya ambil dari punyanya, maksudnya milik dari Pak Yosef sendiri. Contohnya itu ada beberapa transportasi, transshipment problem kemarin kan. Jadi kita flow-nya, dan kemudian mencari cost untuk hal tersebut seperti ini. Nah, ini dia kalau ada cost-nya, dia kan cost-nya paling sedikit dicari, terus cari yang kalau misalnya untuk kapasitasnya ini kan untuk berkaitan dengan kapasitas. Berarti ini nanti ditambahnya next step-nya nanti ada kapasitasnya berapa untuk sini. Nah, gitu. Itu nanti dia cari yang cost kecil dan kapasitas yang paling kecil juga. Maksudnya kapasitas yang ada batasnya gitu. Mungkin 1 ke 4 itu cuman bisa 3, terus ini harganya mahal, terus ini dia 1 ke 5 dia cost-nya 3 tapi dia bisa banyak kan, itu ada juga ada bisa berapa lagi. Oke, kemudian nah ini summary. Jadi hubungan dari semuanya, jadi tadi uh, minimum spanning tree berarti dia cuma pokoknya terkoneksi semua kayak gini, harus koneksi semuanya tanpa menentukan cost-nya juga belum. Terus untuk yang minimum cost capacity flow itu semuanya mencakup. Kemudian untuk maksimum flow-nya, pokoknya dia maksimum flow, dimaksimumkan flow-nya ini, kan ada banyak flow-nya. Jadi mungkin saya akan lebih jelasnya lagi seperti ini. Minimum capacity itu dia pokoknya harus terkoneksi semuanya, masih belum menentukan cost, kapasitas dan lain-lainnya. Kemudian shortest route-nya dia setidaknya ada looping kembali lagi ke sini. Nah ini kembali lagi. Nah ini kan belum ada cuman distribution nih satu arah kan ini kan, nah, dia belum. Jadi pokoknya ditambah lagi koneksi. Nah kemudian untuk maksimal flow-nya dia memaksimalkan flow-nya ini alirannya banyakin. Seperti ini contoh nyatanya. Dan yang terakhir minimum cost capacity flow. Nah, dia ada cost-nya ini, terus ada kapasitasnya juga berapa gitu. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika berbelit-belit. Saya juga masih belajar mengenai hal tersebut. Terima kasih dan selamat pagi.